Fa idza qadaitumus shalah, jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullah, silahkan berzikir kepada Allah. Qiyaman, kalau bisa sambil berdiri. Ada salat sunnah, karena salat disebut zikir. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir. Setelah salat zuhur, saya pengen salat lagi sunnah. Nah, kalau bisa berdiri, kalau tak mampu berdiri, wa qu'udan, duduk. Bukan jalasa, tapi qu'udan. Beda dengan jalasa. Jalasa lain. Kalau jalasa itu artinya kebalikannya, pindah dari yang rendah ke tinggi. Ibu duduk misalnya di karpet, saya minta pindah ke kursi. Ya ummahat, tafaddalna intaqalna, ijlisna ilal karasi. Pindah silahkan ke tempat yang lebih tinggi di kursi. Maka itu menggunakan jalasa. Saya duduk di kursi, ingin pindah lebih tinggi lagi, maka gunakan kata jalasa, bukan qa'ada. Tempatnya disebut dengan majlis. Majlis itu asalnya bukan tempat duduk, tapi tempat yang mengangkat seseorang jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa Allah sebutkan dengan kalimat majlis bukan maq'ad, majalis bukan maqaid? Kata Allah, kalau ibu ingin hadir di majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian, tidak harus semua dihadiri. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat derajat ibu lebih tinggi dari sebelumnya. Jelas ya? Ibu hadiri yang kira-kira bisa mengangkat perbedaan, yang tadinya rendah jadi naik. Ustadz, apa ukuran ketinggian itu di hadapan Allah? Teruskan pada yang kedua. Apa kriterianya? Cuma ada dua. Jika ini belum memenuhi kriteria yang disebut dengan Al-Quran, maka hati-hati, ada yang harus disesuaikan di dalamnya. Karena boleh jadi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Majlis ketika disebutkan itu bukan sekedar nama, tapi ada pesan yang melekat di dalamnya. Jangan sampai namanya majlis tapi aktivitasnya merendahkan Anda di hadapan Allah. Yang tadinya akan dapat banyak pahala tapi ternyata menghasilkan dosa. Itu yang dahsyat. Satu, apa yang terangkat di majlis itu? Kalau saya datang ke sana, maka dijawab oleh Al-Quran. Terangkat itu meninggi, bahasa Arabnya rafa'. Kalau terus naik disebut dengan yarfa', yarfa'illah. Hadirilah majlis-majlis yang ketika Anda datang ke situ, Allah akan mengangkat dua hal dalam diri Anda, kata Allah. Apa dua itu? Satu, alladzina amanu, majlis-majlis yang saat ibu mengaji di sana bisa mengangkat keadaan iman kita lebih naik dari sebelumnya. Iman. Tahan Bu sebentar. Ibu masih ingat tadi uraian saya di awal? Iman itu butuh pembuktian. Pembuktiannya apa namanya? Salat, apalagi? Baca Quran, apalagi? Puasa, infak, semua ini itu bahasa singkatnya disebut dengan amal soleh namanya. Jelas? Karena itu kalimat iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Ini sebentar lagi kita mau asar. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103. Wal as innal insana lafi illal ladzina wa. Maka rumus cepatnya, kalau setiap disebutkan kata iman, pasti selalu akan bersanding dengan amal soleh. Sekalipun amal solehnya tidak disebutkan, tapi dia diikutkan pada makna imannya. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini disebutkan imannya saja, amal solehnya tidak disebutkan. Di rumus bahasa Arab, kalau ada dua yang selalu bersanding, salah satunya disebutkan, maka yang lainnya pun ikut dalam maknanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinekdok pas pro toto. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Ibu insya Allah kalau belum pernah umrah atau haji, saya doakan pada Allah semoga dipercepat insya Allah ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, nabung punya rencana ya. Nah nanti kalau ibu misalnya pas di Mekah ke Masjidil Haram, di Masjid Al-Haram, ibu jangan harap Masjidil Haram akan disebut oleh orang Arab di sana dengan Masjid Al-Haram. Kalau ibu ke hotel, ke Zamzam, ke Sofwa dan sekitarannya, atau ibu naik angkot, maka panggilan tukang angkotnya bukan Masjidil Haram. Haram, 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 haram. Silahkan cek. Tulisannya, lihat kalau ditulis Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Al-Isra ayat yang pertama. Kalimatnya Masjid Al-Haram. Tapi orang Arab kadang-kadang kalau sudah tiba di sana, dihilangkan kata masjidnya, disebutkan haramnya untuk menunjuk pada makna ini. Ibu mau naik misalnya tinggal di Aziziyah haji, pengen ke Masjidil Haram, maka tukang angkot mengatakan haram, 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 haram. Ibu ditanya, ibu haram? Bukan Pak, saya Novi misalnya. Itu maksudnya haram di sini Masjidil Haram. Jelas?
Taib. Kembali ke sini, fokus baik-baik, lihat sini. Nah, kalau disebutkan kata imannya, awas, ini saya berikan ilmunya dulu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya khawatir kalau terlampau melebar kemana-mana, kita nggak dapat ilmunya nanti. Ya, iman kalau disebutkan sendiri berarti amal solehnya ikut. Jadi kalau setiap disebutkan iman, sholatnya ikut, maaf, baca Qurannya ikut, maaf, infaknya, puasanya ikut. Ketika ibu disebutkan dalam Al-Quran, silahkan hadiri majlis ilmu. Kenapa disebut majlis? Kata Allah, tempat itu bukan sekedar dihadiri, tapi bisa mengangkat derajat Anda di hadapan Allah. Apa yang diangkat? Pertama kali teruskan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ciri pertama disebut majlis jika iman kalian semakin terangkat saat hadir di dalamnya. Jadi sebelum dengan setelah masuk majlis ilmu itu beda bu suasananya. Kalau sebelum masuk biasa-biasa, mau sholat kadang seadanya, kalau pengen sholat, kalau tidak ya terlambat. Baca Quran baca ya baca, kalau tidak tidak. Mau puasa puasa, kalau tidak ya tidak. Nah, kalau Anda ingin merasa majlis ilmunya bagus, maka ukuran pertama kata Allah saat hadir di majlis ilmu itu iman kita terangkat. Kalau imannya terangkat, maka konsekuensinya dia akan senang mengerjakan amal soleh. Sholatnya jadi lebih enak, baca Qurannya jadi lebih semangat, puasanya jadi lebih nambah. Biasanya nggak puasa sekarang Senin, biasa Senin sekarang Senin Kamis, biasa Senin Kamis Ayamul Bid, setelah itu naik puasa Daud. Masya Allah. Kalau ibu menemukan majlis seperti ini dengan ustadz siapapun, cepat ibu ikuti, karena nanti ibu akan mendapatkan pahala bahkan lebih dari sekedar penghafal Al-Quran. Banyak pahalanya. Termasuk, maaf bu ya, kalau ibu mengaji dengan saya di tempat manapun, dan apa yang saya sampaikan tidak membuat ibu dekat dengan Allah, tidak membuat Anda lebih semangat untuk menunaikan sholat, jarang mendekat kepada Al-Quran, saya katakan tinggalkan saya, ibu cari ustadz lain. Karena pengajian yang saya sampaikan tidak layak disebut sebagai pengajian yang diistimewakan oleh Al-Quran. Ini bukan majlis. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, maka itu petunjuk dari Allah yang sayang pada ibu. Nanti saya tunjukkan hadis Nabi, kalau ada orang yang sudah masuk ke majlis ilmu seperti ini, maka itu adalah tanda sayang dari Allah yang pertama, ingin membuat dia lebih baik daripada sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Ya, Kitabul Ilmi, kitab yang kedua. Di Al-Bukhari punya 97 pembahasan. Ini pembahasan yang kedua, namanya Kitabul Ilmi, pembahasan tentang menuntut ilmu. Perhatikan hadisnya dari Abu Hurairah. Fokus. Dan saya ucapkan selamat untuk ibu, semoga termasuk bagian dari hadis ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah jadi orang baik, menurut Allah. Kalau menurut manusia belum tentu. Ibu disebut baik se-Bandung, maaf, se-Bekasi belum tentu mengenal ibu. Se-Jawa Barat menyebut ibu baik, maaf, Jakarta belum tentu menyebutnya demikian. Se-Indonesia menyebut baik, Malaysia tidak kenal, demikian seterusnya. Tapi kalau Allah menyebut ibu baik, maka siapa yang bisa menolaknya? Nabi Muhammad disebut oleh Allah baik. Sebetulnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang pada saat itu bermasalah, itu di hati kecilnya mengakui Nabi Muhammad itu orang baik. Cuman karena takut tersaingi, maka nafsunya menjadikan mereka tidak suka dengan Nabi. Kalau hatinya mengatakan beliau baik bu, itu terbukti. Apa buktinya? Saat Nabi pertama kali dapat risalah wahyu, itu beliau kemudian mengumpulkan kerabatnya di Bukit Sofa. Saat dikumpulkan kata Nabi, apakah kalian percaya dengan saya? Semua mengatakan, Muhammad kamu orang baik, Muhammad kamu amanah, Muhammad kamu pria baik, Muhammad kamu tidak pernah bermusuhan. Diakui oleh lisan Abu Lahab, ibu bayangkan, diakui semuanya. Tapi ketika Nabi menyampaikan, saya mendapatkan wahyu diangkat oleh Allah menjadi Nabi, maka mulailah kemudian ada perasaan takut tersaingi di situ. Itu yang menyebabkan mereka tidak suka. Jadi saya mau katakan begini, kalau ibu hadir di majlis ilmu, semuanya mengangkat ibu dekat dengan Allah, lebih rajin ibadah, maka kata Nabi ikuti itu, ikuti. Apa kata-kata Nabi? Indah sekali. Siapa yang bisa mengikuti majlis seperti itu, maka sesungguhnya dia sedang disayang oleh Allah. Orang ini ingin dirubah oleh Allah jadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Dengarkan kalimat saya baik-baik. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka bukan dunia yang pertama kali diberikan kepadanya, bukan dunia, tapi dia akan dikenalkan dengan kenikmatan iman, namanya halawatul iman. Sehingga ketika semakin dekat dengan Allah, maka Masya Allah semakin tenang keadaan jiwanya, dan seakan-akan dunia menjadi kecil untuknya. Indah bu.